Sukses dalam sepanjang sejarah baginda yang mulia Nabi besar Muhammad. Sukses dalam sepanjang sejarah baginda yang mulia Nabi besar Muhammad. Oleh perintah sholat 5 waktu. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini kita peringati setiap tahun untuk mengingatkan kalau hidup ingin mulia itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus memiliki hati yang sehat. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau manusia itu bertambah umur, kalau fisik makin tua itu makin melemah. Orang udah tua mah gampang sakit-sakitan. Ibu umur 26, pakainya apa Bu? Skincare. 62, 26, pakainya apa Bu? Skincare. 62, press care. Punya peluang sombong. Anak pinter punya peluang sombong. Orang punya jabatan punya peluang sombong. Maaf ya, sampai orang sakit aja bisa sombong. Teh, bering apa teh? Asam lambung. Membeka asam lambung doang je. Kita mati, kita bakal dijawab kita. Kolesterol, asam urat kita, bohongan kita. Tapi kita biasa banget, wis 5 tahun kita dalam kita mah hebat. Gering ngarang dewek. Jadi orang sakit aja bisa sombong. Gering apa Kak? Sariawan. Aleman cengeng, sariawan menang baik. Kita mendelem kok, jantung kita harus pasang ngeri. Apa kata yang sariawan? Iya, tapi kakak mau ditengok, gering kok kita malah kasih nengok masalahnya kan. Terus penyakit itu kerang dari mana? Jadi siapapun orang punya peluang sombong. Bagaimana cara membersihkannya? Lihat pesan Allah dalam Al-Quran. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang ada dalam dirimu, semuanya berasal dari Allah. Kan waktu lahir kita nggak punya harta. Sekarang kita punya harta, berarti itu dari Allah. Maaf ya Bu, ada orang kerja siang malam nggak kaya-kaya. Orang wajahnya kan cocok jadi orang kaya. Kalau kaya sombong dia mah. Ada orang nggak pernah kerja tapi kaya, wakil warisan. Kaya kan? Berarti kaya mah takdir sebenarnya. Ibu, Pak, kalau ibu sehat, ingat sehat mah dari Allah. Ada orang tiap hari olahraga sakit. Wih beneran. Barang subuh-subuh kemana Bu? Olahraga. Pakai legging warna pink. Ya Allah. Kemana Bu? Olahraga. Biar kencang kitanya. Sampai nggak? Grogi kelihatannya ya. Tolong dibuka air putihnya dong. Aduh. Air putih. Air putihnya dibuka cantik. Dibukain teh. Gak apa-apa. Gak usah bikin kopi lagi ya. Ya, makasih, makasih. Udah, gak apa-apa. Gak usah dibuatin lagi ya teh. Gak apa-apa. Saya mah jangan minum Pak kalau ceramah. Pegel aja berhenti ya. Jadi ada orang yang tiap hari olahraga Bu. Ada yang sakit-sakitan. Ada yang bapak pola makan diatur. Nih, yang udah umur 50 tahunan kurangi 4 yang putih. 1 garam. Kenapa coba? Tensi darah naik. Yang kedua gula putih. Gula darah bisa naik. Yang ketiga santan putih, kolesterol naik. Yang keempat nasi putih. Apalagi nasi putih panas, itu gula darah bisa naik. Makanya Bapak Ibu makan nasi putih berakhir jam 6 maghrib. Bengi mah nasi goreng, nasi uduk kemana-mana, mie ayam, jangan bakso kan. Ada orang itu Pak udah ngatur pola makan, tetap aja sakit. Maka Pak saya temukan ada dokter spesialis jantung, penyakitnya jantung. Pikir-pikir ya, rokok membunuhmu, tapi orang mati sampai sini. Harus si orang merokok di jantungan coba. Ada orang dokter spesialis paru-paru, penyakitnya paru-paru.
laruntu je. Artinya apa? Manusia boleh ikhtiar, tapi yang ngasih sehat mah pada dasarnya Allah. Berarti kita nggak boleh sombong. Ibu yang rumah tangga bahagia nggak boleh sombong. Ini mah kalau jalan, ibu bahagia banget, lihat dong aku. Ya Allah. Padahal tidak setiap ibu yang cantik rumah tangganya bahagia. Ada ibunya glowing, lakinya selingkuh. Rapinya glowing, suaminya selingkuh. Ada nggak? Ada. Lihat Indosiar. Ada di Indosiar. Makanya muncul suara hati istri. Artinya kalau rumah tangga kita bahagia itu karena Allah. Ibu punya anak pintar itu karena Allah. Makanya kalau manusia meyakini semua nikmat berasal dari Allah, saya pastikan manusia tidak akan sombong. Hati-hati nih ya. Bahkan sombong ini Pak, itu bisa menghilangkan amal kebaikan kita. Ini kalau Pak Lurah kan dari pesantren saya dengar ya. Ini ke tokoh-tokoh di sini makan baca kitabnya pintar-pintar. Apa kata Ibnu Athaillah pengarang kitab Al-Hikam? Lebih baik orang pernah berbuat dosa tapi diikuti dengan taubat daripada orang melakukan amal soleh tapi diikuti dengan sombong. Makanya sombong itu ibaratnya begini Pak. Kalau Bapak membuat satu bangunan, pondasi sudah dibangun, naik temboknya, naik gentengnya, terus sudah dicat, datang gempa, hancur semua. Itulah ibarat sombong. Dia sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qurannya rajin, rajin silaturahmi. Dia sombong ke bawah mati. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Maka fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong walaupun seberat kulit darah. Makanya hati-hati ya. Orang itu kalau sudah rajin ibadah, jangan sampai memiliki sifat sombong. Khawatir ternyata semua amal kebaikan kita boleh jadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Iblis. Iblis bertahun-tahun ibadah kepada Allah. Dia bersama malaikat. Begitu Adam diciptakan, disuruh sujud, iblis sombong. Semua kebaikannya dihapus dan iblis pun terusir dari surga. Udah di surga aja diusir, apalagi orang yang belum pernah ke surga. Tapi saya lihat di sini mah Pak Lurah nggak ada yang sombong di sini, nggak ada di sini mah nggak ada ya. Kelihatannya orangnya tawadu semua ya. Padahal yang kaya ada tapi nggak sombong, yang punya jabatan nggak sombong, yang cantik nggak, apalagi yang gemuk jangan sombong, yang gemuk mah jangan. Yang gemuk itu ada kelebihannya. Satu, yang gemuk itu penyayang. Wong lemu mau penyayang, mendalam pepanganan sayanglah daripada dibuang. Iya, wong lemu mau penyayang. Yang kedua, tidak akan terjadi KDRT. Enggak bakalan dibudi-budi ke laki. Wah bakal. Wong lemu aja laki kan. Laki ini cilik, disenggol ini sepencong daerah. Pokoknya yang gemuk-gemuk mahal. Yang ketiga, kalau sakit punya peluang panjang umur. Kalau ada orang gemuk sakit bisa bertahan 2 minggu Pak. Dari mana? Tubuh mengambil makanan dari lemaknya. Makanya yang gemuk kalau sakit bertahan 2 minggu ya. Kelemahannya orang gemuk suka meninggal mendadak. Terus orang lain boleh saya jauh gemuk masalah. Kata ibu ya Allah kayak ujungnya. Makanya hilangin sombong. Yang kedua Pak, yang sering muncul itu dengki. Kenapa orang dengki? Karena dia punya kekurangan. Padahal harusnya begini. Apa kata Allah? Inna sa'yakum lasatta. Usaha manusia itu memang sudah ditakdirkan beda-beda. Makanya ngelihat orang punya kelebihan, jadikan motivasi. Jangan dijadikan sarana untuk dengki. Kalau melihat orang punya kekurangan, jadikan sarana bersyukur, jangan dijadikan sarana untuk sombong. Bu, ada kan ibu yang umur sudah 52, tapi sehat. Temannya mah 42, ya Allah, sarapan aja pakai soang. Di rumah sakit pakai soang kan? Ibu alhamdulillah. Jam 6 bubur ayam, jam 7 lontong sayur. Jam 8 nasi uduk, gitu kan? Makanya alhamdulillah ibu mati tiap bulan berat badan bertambah, ya kan?
Nah, ibu yang sehat ngelihat yang sakit, ibu syukur, bukan sombong. Ngelihat orang yang di atas kita, bukan dengki, jadikan sarana motivasi. Iya ya, itu bapak itu umurnya masih muda kalau tapi sekarang udah kaya. Biarin, itulah kelebihannya. Makanya kalau orang menyadari Pak, manusia itu ditakdirkan berbeda. Kalau itu menjadi keyakinan, nggak ada orang dengki. So, Pak, bapak punya anak 3 aja, udah gedenya mah beda. So, bapak punya anak 3, ibunya sama, wajah anak beda-beda. Apalagi ibunya beda-beda, lebih beda. Jangan melotot ibu langsung, ya Allah, dia ngomong, jadi ya. So, anak pertama, pinter kayak bapaknya. Begitu anak kedua, belet kayak emaknya. Ya. Jadi kita punya anak aja beda-beda, apalagi bertetangga. Makanya saya lihat begini Pak, ini tidak mungkin kerukunan warga ini akan terjalin kalau ibu bapaknya sombong. Tidak mungkin warga ini rukun kalau kita dengki kepada orang lain. Makanya kita perlu yakin, udahlah manusia mah ada kelebihannya, ada kekurangannya. Bu, ibu punya suami ganteng kaya, ada nggak kelebihannya? Ada. Untuk memperbaiki keturunan. Ada kekurangannya, gelisah. Sampai ada suami pulang aja diliatin HP-nya, ya kan? Begitu suami tidur diperiksa HP-nya, diperiksa. Buat apaan Bu? Suami ibu juga cerdas, pesan dihapus sebelum tidur. Ibu langsung gemoy, laki kita kayaknya ya, laki kita kayaknya. Udah, ibu punya suami miskin, jelek, ada gak kelebihannya? Ada, tenang Bu. Mau bakalan selingkuh, lah kesinggilem masalahnya, itu ada kelebihan. Udahlah nggak usah dengki, capek Pak orang dengki itu. Hati-hati ya, dengki itu kan bisa memakan kebaikan kita. Seperti halnya api yang membakar kayu bakar. Bu, ibu punya rumah, udah dibangun, udah ada atapnya, sudah bagus, terus kebakaran, habis itu rumah. Samalah orang itu sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qurannya rajin, orangnya mah baik, dia dermawan, tapi dia dengki kepada orang lain. Jangan-jangan kebaikan kita habis karena akan diserahkan kepada orang yang kita dengki. Makanya saya lihat di Ketilangan nggak ada orang dengki, nggak ada yang ngaku masalahnya kan. Nah, udah kelihatannya orang-orangnya baik ini hatinya, makanya warganya akur. Yang ketiga Pak, yang sering muncul itu sekarang itu riya. Kenapa orang riya? Manusia mah senang dipuji. Ayo teh, takut tumpah lagi masalahnya. Haus kompresor. Ya, makasih. Jadi bingung kita minumnya. Lalu kan ada kopi, ada susu, ada air putih yang bingung. Ya, Bu, maaf ya. Makanya saya lihat di antara penyakit yang sering muncul itu adalah riya. Apalagi ada media sosial. Kenapa orang itu suka riya? Manusia karakternya senang dipuji. Pagi-pagi beli nasi uduk sama bakwan, dipoto. Sarapan dulu lur. Sarapan dulu. Begitu hujan bikin Indomie dengan telur, dipoto. Makanan yang cocok di musim hujan cukup Indomie dengan telur, padahal nggak punya duit gitu sebenarnya. Apalagi ibu-ibu memang senang dipotong sih,
karena itu kan lebih cantik dipotongnya daripada aslinya, ya kan? Lihat statusnya mah, dilihat subhanallah, ketemu aslinya astagfirullah, jauh banget. Orang di fotonya langsing, dia aslinya buntak nyawa ya. Mami dulu karakternya begitu. Ya walaupun begini ya, ada ibadah itu yang boleh dipamerkan, ada. Boleh dipublikasikan tuh boleh. Satu, pernikahan. Boleh itu mah diumumkan. Yang kedua, orang kurban. Boleh diumumkan. Datang ke DKM kurban. Siapa? Bapak saya. Siapa? Pak Haji Ahmad. Boleh, boleh. Jangan datang ke DKM korban. Siapa rame? Hamba Allah. Hamba Allah. Orang mah pada sapi, kita mah wedus pede karena ini wedus gede kita mah. Teh enggak korban. Kita mah orang ria, kita mah orang. Wedus si paling gede ku siapa? Bapak itu. Cuma kita baru ngomong-ngomong baik, kita baru ngomong-ngomong. Makanya dikalungkan hamba Allah. Bapak itu sebenarnya mah. Padahal Pak, kalau kurban boleh diumumkan. Orang panitia pembangunan masjid boleh nggak diumumkan? Boleh. Berapa pendapatan, berapa pengeluaran? Boleh. Tapi ada ibadah itu yang jangan dipublikasikan. Apa contohnya? Tahajud. Tahajud mah nggak usah bikin status. Ya Allah. Jam 2 bangun di foto. Alhamdulillah aku sudah terbangun jam 2 malam. Ya Allah. Sampai begitu mau sholat tangi foto lagi sujud di foto, begitu di foto ngentut, ya Allah, batal sholatnya batal. Udah nih Bu, punten ya, kita Pak sholat aja ria, jangan hilang pahalanya. Makanya ulama itu begini ngomongnya, Pak, kalau orang beramal itu ria, seperti dia nanam padi. Padi ditanam, terus menguning, bahagia. Alhamdulillah sebulan mani panen kita begitu dipanen, dalamnya kosong. Itulah gambaran ria. Ada orang di dunia dia rajin sedekah, dia dermawan, begitu di akhirat nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Dia berbuat bukan karena Allah, tapi dia berbuat karena manusia. Orang sholat aja bisa hilang pahalanya ketika orang melakukan sholatnya bukan karena Allah. Allah ngancam di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun, yang sholat ria saja boleh jadi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nah makanya nih, kita kalau ingin hatinya sehat, langkah pertama, ayo bersihkan dulu hati kita. Saya yakin Pak, kerukunan warga akan terwujud kalau kita hatinya bersih. Penyakit sudah dihilangkan, naik yang kedua. Apa? Sirami hati kita dengan amal soleh. Makanya Nabi Muhammad setelah dibersihkan baru diperjalankan. Kemana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau hati sudah bersih, sirami dengan ibadah. Dan ternyata Pak, orang banyak melakukan ibadah itu di masjid. Coba kita cek. Di masjid orang sholat, di masjid orang berzikir, di masjid orang berdoa, di masjid dia mendapatkan ilmu, di masjid dia sedekah. Puncaknya silaturahmi adanya di masjid. Pak, ada nggak bapak yang main ke rumah tetangga sehari 5 kali? Nggak ada. Yang rame ngerubah ngomong baik. Kang, usi rumah ini rumah banyak deweknya ya. Ngopi, ngopi, tekor kita. Terus kita jajakan yang lain, ruwet kita main ngopi baik, mangan, baik merokok, baru saja ruwet. Orang Pak 5 kali ke rumah kita bosan. Tapi begitu sholat berjamaah, ada orang silaturahmi sehari semalam 5 kali dia ketemu. Dohor ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, subuh ketemu, ada pengajian ketemu. Makanya saya lihat tuh yang sholat wongnya ikumaning. Ya kan? Ini masjidnya bagus bisa lihat ya. Kayaknya semua penuh kayaknya ya. Sampai luar kayak sendal ya. Sampai luar. Bener kan? Makanya Pak, puncak amal soleh mah adanya di masjid. Apalagi bulan Rajab.
saya mengutip pendapatnya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Siapa orang melakukan amal soleh di bulan Rajab, bulan mulia, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi siapa melakukan perbuatan dosa di bulan Rajab, maka dosanya dilipat gandakan 2 kali lipat. Bu, kalau ibu mau ngebohongin laki ibu, jangan bulan Rajab. Awas ya bu ya, ibu harap ngomong Rajab lah kalau jadi kita nih. Kenapa? Dosanya 2 kali lipat. Ibu ngomong apa tentang bu Rajab, bu Rajab, Rajab. Kenapa? Dosanya dilipat gandakan 2 kali lipat. Makanya ketika bapak ibu rajin melakukan amal soleh, apa tujuannya? Supaya hati kitanya sehat. Yang ketiga, Pak, yang ketiga, kalau hati ingin sehat, banyak mengingat kematian. Pokoknya bu, nggak mungkin orang ketilang sombong kalau ingat mati. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya orang, kalau mati mah butuh orang lain. Ya kan? So, ada yang meninggal, yang ngumumin siapa? Orang lain. Nggak mungkin ngomongin dewek. Begitu mau mati bikin status ya, jangan lupa ya melayar ya, saya mau meninggal jam 12 siang. Nah, so begitu meninggal diumumkan sama orang lain. Yang mandiin siapa? Orang lain. Yang ngebungkus siapa? Orang lain. Yang nyolatin orang lain. Yang nguburin orang lain. Yang tahlilan orang lain. Makanya Pak gimana ya di Ketilang Mainan sih Bu. Kalau saya kan rumahnya dikelilingi sama komplek Pak. Saya tinggal di Serang. Itu kalau ada yang meninggal Bu kasihan. Kadang-kadang ada komplek tanah kuburan aja nggak punya. Jadi kita nggak mau mati kan kalau di tanah kuburannya. Kadang-kadang Abah Haji yang nyolatin sedikit di komplek, apalagi tahlilan, sedikit. Ada yang kena mata tegar ya Bu ya. Wong durung mati beus ditanggen gitu. Di sini mau belum meninggal udah ditungguin kan? Udah. DKM telepon, gimana Bu? Suaminya udah meninggal belum? Belum. Pada kalian, aduh suwe ya mati-mati. Ada rumah kita nih. Bukan nyampe ramai anak mati, maning balik, maning kita. Di sini mah enak, belum meninggal aja udah ditungguin. Udah RT maning telepon, gimana Bu? Masih ngapa-ngapa, durung mati Pak RT, durung putus kayaknya. Ada pancing kita nih puguan Bu, premen lah orang mati lah. Suwe kok nyampe, kok nih mati maning. Ya Allah Pak. Makanya di sini mah enak Bu ya. Orang belum meninggal aja ditungguin di sini mah. Udah meninggal langsung diumumin. Yang lihat banyak di sini. Alhamdulillah ya kan. Yang ngajiin ada tuh anak-anak pada bisa baca Quran. Yang bungkus mayat udah nanggoni barang yang bikin lah proyek ya kan. Udah ada orang. So yang gali kuburan ada, yang kuburin ada. Pokoknya tinggal meninggal aja ya. Kita bilang mayat tinggal meninggal. Pokoknya terima beres sayangnya. Jadi awas, ibu jangan suka pikiran begini. Ya Allah, anak kita mah pada aduh, Jesse gini Jakarta, Jesse gini Bandung. Terus premen kok kita nih mati, terus mati dikit mati. Insya Allah terima beres. Mau mikirin mati juga belum. Makanya Pak, orang tidak mungkin sombong kalau orang itu ingat mati. Bapak Ibu tidak mungkin dengki kalau Bapak Ibu ingat mati. Coba Ibu perhatikan, ngelihat tetangga mobil yang 600 juta, nggak usah dengki, pikirkan kalau mati mah mobil malah dibawa. Ngapain Ibu dengki? Meninggal mah sama di masjid udah ada keranda mayat. Itu juga second bekas orang, ya kan? Dan itu kendaraan paling aman di dunia. Durung pernah hilang, durung pernah. Begitu dicolong 18 kuntil anak nginjil kawin atau jatuh ditinggal. Kalau itu mah orang punya mobil jengiri, orang mati mah gak dibawa. Tetangga beli tas 500.000, ibunya ngiri, nggak usah mati mah gak dibawa. Makanya Pak, kalau istri bapak panasan, ada tetangga beli kalung 70 gram ngomong, bekan, tukung ngasih kan, tukung kuis gaulin kuburan Pak, gaulin kuburan. Beli kuburan. Kumah mati mau digawa kan, apa kata istrinya yang nggak jadi kita tukung mas lo jadi lah. Iya, orang mati mah gak dibawa emas.
Makanya saya lihat Pak, orang tuh nggak mungkin dengki kalau ingat mati. Sekarang baju bapak ada yang 500.000, ada yang 2 juta, mati sama kayak kapan. Itu juga nyuruh orang, nggak mungkin beli sendiri. Nggak ada orang kayak bilang begini, kita mah kok mati pinginnya sutra kita mah. Apa jadi orang yang boleh kita itu kok dewek lah, orang ganti gelapinnya. Kain kapan tuh sama. So, bapak ibu nggak usah sibuk ingin jadi orang terkenal. Semua dipoto, semua bikin status, senang kalau terkenal. Perhatikan kalau meninggal. Selama ini kita sibuk ingin jadi orang terkenal. Begitu meninggal, beres tahlilan 7 hari, orang sudah mulai melupakan kita. Paling juga 7 hari itu meninggal datang tahlilan 7 hari, beres. Anak-anak pada kerja, tetangga ya tuh pada megawe, ibu di kuburan sendiri. Makanya jangan sibuk ingin jadi orang terkenal. Meninggal mah akan dilupakan orang. Anak aja tetap pada kerja, tetangga juga udah lupa, suami ibu aja suami itu sudah mulai banyak melupakan. Ya Allah, ya kan? Karena bapak-bapak mah rata-rata kalau istrinya meninggal rata-rata kawin mani. Rata-rata. Soalnya bapak-bapak mah nggak mau nyusahin anak, nggak percaya. Istri meninggal, apa kata bapaknya? Nah, nenek. Kan ya, kamu punya keluarga. Bapak mah nggak mau nyusahin anak-anak, masing-masing punya keluarga. Maksudnya, ya bapak mau nyari pengganti emak. Oh, makanya bapak-bapak mah rata-rata begitu. Bu kalau nggak percaya, nanti itu tanya aja malam ya ngobrol ya. Kang kata Ustaz Mirwan, kalau emak meninggal memang terang kawin mana kan? Coba takut ya. Apa kata suami ibu? Meninggal aja dulu ya, nanti juga tahu jawabannya. Cuma ini Pak Lurah ya, Pak RW, Pak RT, kalau saya baca data BPS yang meninggal kebanyakan suami dulu. Makanya kebanyakan lanjut kan daripada muda kan. Apa coba pendekatan ilmiahnya? Laki-laki kalau sakit nggak sabar laki-laki mah nggak kayak ibu-ibu. Bapak nggak beli semet rewel, cerewet. Aduh ya Allah, ya Allah, si matu bubur. Udah makan bubur, aduh enak lah rasanya. Coba lontong sayur. Aduh pahit ya Allah, coba nasi uduk. Cerewet bapak-bapak mah kalau sakit. Ya Allah, benar ya Bu? Beneran kenceng ada jawabannya. So, bapak-bapak cerewet. Coba tanya Pak Lurah, kalau bapak yang sakit, yang nganter oleh satu angkot. Saya suka lihat tuh di rumah sakit umum, itu angkot yang sakitnya mah 1 orang, bapaknya doang. Istrinya nganter, anaknya nganter, mantunya nganter, tetangga nganter, seangkot rumah sakit, beri ngomong doang bapaknya. Tapi kalau ibu yang sakit, kadang-kadang diantar suami aja nggak mau. Kemana mah? Ke rumah sakit. Diantar kan? Orang lah. Mau kakak cerewet di nakon baik. BPJS mengantri. Obatnya maling. Kita belum ngedirek. Ayolah, buat ngomong. Tuh. Ibu banyak yang berobat itu sendirian kan? Sampai udah sakit parah pun banyak ibu tuh nggak mau ke rumah sakit. Mak, wisi mani rumah sakit baik si mah, dia mau BPJS mani lah ngantri, DP 10 juta. Oke, mau ke rumah sakit, apa tuku emas baik, waras langsung. Makanya saya lihat Pak, kita ini kalau banyak mengingat kematian, orang nggak mungkin riak. Maka lewat momentum Isra dan Mi'raj kita perlu belajar. Oh iya benar Pak Ustaz. Ternyata kalau manusia ingin mulia kudu belajar. Ayo kita memiliki hati yang sehat. Dan saya lihat Pak, kalau manusia sudah hatinya sehat, apa kelebihannya? 1, bisa merasakan nikmatnya ibadah. Siapa? Kalau Bapak sehat ya, minum kopi enak, minum susu enak, sarapan enak, makan siang enak. Kenapa? Sehat. Orang yang hatinya sehat Pak, ya Allah, malam-malam tahajud nikmat. Orang pada tidur, dia mah tahajud.
Apalagi ketilang malah saya lihatnya, memang kelihatan wajah-wajah lu tahajud. Bukan dalam bang. Matanya itu ngeliur, ada ngantuk. Kayaknya persiapan tahajud kayaknya ya. Kong tadi malam ada yang tahajudnya 20 rakaat, ada yang 8, ada yang 4, ada sih subuhnya kawanan. Anak ya wong lagi dodok konge, kawanan subuh. Jadi Pak, kenapa malam-malam kita tahajud nikmat, hati kita sehat? Orang baca Quran di ketilang hatam 1 bulan, Ramadan. Tapi kenapa jadi nikmat? Karena hatinya sehat. Walaupun maaf ya, saya lihat kalau saya isi pengajian ibu-ibu, emang suka beda-beda sih selera itu. Kalau mamah-mamah muda itu senangnya itu Ar-Rahman, Luqman, Yusuf, Maryam, Al-Waqi'ah. Itu mamah muda, Mahmud, mamah muda. Tapi kalau mamah tua, Yasin, Tabarok, Al-Waqi'ah. Itu mamah tua itu, mamah tua. Kalau mamah sedang, semuanya dibaca. Makanya suka bilang begini, Pak Ustadz, kenapa orang tiap malam Jumat baca Yasin? Dia menikmati baca Yasin. Karena dia menikmati tiap malam Jumat baca Yasin. Orang hari Jumat baca Al-Kahfi, kenapa tiap Jumat baca Al-Kahfi? Dia menikmati, makanya dia istiqomah. Jadi kalau ada ibu bapak baca Quran nikmat, sholat nikmat, sedekah nikmat, berdoa nikmat, silaturahmi nikmat. Kenapa dia nikmat? Satu tanda hatinya sehat. Saya lihat ceramah begini nih, bapak ibu serius gitu. Kayaknya memang ngerti ya, kayaknya ya. Bu asli memang bu, kita barang baru-baru. Tapi alhamdulillah gitu. Makanya yang serius mah itu yang sehat. Tapi ada yang dari kali ngobrol, itu hatinya sakit. Gak usah dilirik bu, gak usah dilirik ya bu ya. Semua ngobrol, ngegaji, pengen kalian dari mana. So, yang kedua, kalau orang hatinya sehat, biasanya hidupnya tenang. Maaf Pak, orang sakit nggak ada yang tenang, nggak ada Pak. Walaupun dia di rumah sakitnya mahal, dokternya bagus, pelayanannya bagus, nggak ada orang sakit itu tenang, nggak ada. So bapak sakit perut datang ke dokter, sayanya sakit apa? Perut. Emang kenapa bapak sakit? Tubuh kita merenegara ngakon mani. Ibu datang ke dokter, dok, sayanya sakit perut. Emang ibunya kenapa? Sayanya sakit dok. Ya ibunya kenapa? Sakit. Kan dokter nanya lagi ya bu ya. Begitu dipegang kata dokter, bu, ini saya nggak bisa memastikan ibu sakit apa. Aduh ya Allah, kering apa? Nanti ibu ke lab aja ya. Begitu masuk lab, ya Allah, langsung kan dipotong tuh. Ruang labnya dipotong. Semoga tidak ada apa-apa dalam perut saya. Berikanlah saya kesabaran ya Allah. Gering jadi bikin status. Anu uangnya lagi gemuy. Anu uangnya begitu terima hasil lebih deg-degan lagi itu. Diserahkan ke dokter. Ya Allah, kering apa? Bu, asam lambung. Ibu banyak pikiran ya? Iya. Kenapa ibu? Arisan 7 tempat belum bayar. Makanya asam lambung saya jadi naik. Hati-hati, asam lambung itu dari pikiran. Makanya ada ibu yang kurus, itu bisa jadi asam lambung. Yang kedua, kurang duit dari suami. Makanya saya lihat ibu-ibu yang kurus, saya mah curiga. Biasanya laki pelit. Makanya ibu ini jadi saya mah yang kurus itu curiga. Orang yang kurang duit dari suami. Kalau yang gemuk Pak Ustaz, itu mah yang suka ngabisin duit suami. Makanya rabinya lemuk, laki ini cilik, sampai naik motor di jemping. Ya kebagian suami. Pak, setiap orang sakit itu gelisah. Kalau orang sehat mah tenang. Bapak mah mau makan aja kalau punya penyakit mah gelisah. Rabe, perlu tensi darah naik, tensi darah naik, gimana? Begitu ada telur, kolesterol naik. Gado-gado, asam urat. Begitu ada es tuwut, gula darah
aja bisa. Tapi bapak mau undangan apa dimakan, dah pokoknya rabe dimakan, ada telur dimakan, ada kentang dimakan, ada lagi gado-gado dimakan, es kuut diminum, sak makan baik. Nanti penyakit menyusul biasanya. Ya kalau ada diobatin, kalau nggak ada kan alhamdulillah ya Bu ya. Makanya maaf ya Pak, kalau ada bapak yang hidupnya selalu gelisah, itu satu tanda hatinya sakit. Bapak punya anak pesantren, dipikiri anak pesantren terus gitu megawai apa ya, tuh dipikiri. Padahal begini, anak pesantren aja rezeki mah urusannya dengan Allah. So bapak anaknya kuliah aja, kerja udah gede, urusannya dengan Allah. Rezeki manusia itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Nih malam ini saya diundang Bu, maaf ya, kalau istri saya orang sini, saya mah orang Rangkas, saya tinggal di Serang. Kenapa malam ini saya diundang di sini coba? Emang di Cilegon gak ada penceramah? Banyak. Kenapa undang saya? Ada rezeki saya di sini. Malam ini kudu diambil, mudah-mudahan tidak tertinggal. Gitu aja sebenarnya. Makanya saya mau pulang diamplopin, alhamdulillah. Nggak diamplopin kenapa? Udah gitu aja sebenarnya. Jadi tenang hidup mah. Ini mah bapak punya anak 30 tahun belum kawin, gelisah aja gelisah. Ya Allah, anak wis 30 tahun dia wis menggawe wonge ganggan je. Tapi jodohnya ganti amat ya Allah. Apa anak kita dijodohnya digantung? Tak siapa sih ngegantung? Padahal ya Pak dia, kalau jodoh udah datang mah ada yang tidak pacaran juga langsung nikah. Ada yang pacaran 7 tahun gak jadi nikah. Ada orang yang ya Allah hadirkan jodoh saya, hadirkan jodoh saya. Begitu naik motor, malah tabrakan. Dibawa ke rumah sakit, di IGD, ketemu perawat, ternyata jodohnya di IGD. Gara-gara tabrakan. Makanya kalau bapak ibu susah dapat jodoh anaknya, tabrakan aja dulu, tabrakan. Bapak ke rumah sakit, insya Allah diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sekarang ini Pak banyak orang tuh gelisah. Sok punten ya, kita mikirin anak, kita mikirin rezeki. Padahal kalau orang itu rajin ibadah, nanti hatinya sehat. Apa tandanya? Tenang. Makanya kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman mah tenang dengan mengingat Allah. Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang menghadirkan rezeki buat kita. Sampai ada ibu yang begini, ya Allah, suami udah tua, sakit-sakit. Laki kita mati pepremen, kita ini mangan apa? Mangan 10 Bu, mangan apa? Pak, ada Bu yang suami ibu meninggal, tadinya mah mikir, apa ntar kalau saya suami meninggal kita nih kurus saya, kurang mangan. Tapi saya punya jemaah itu di Serang, waktu suaminya masih hidup, ibu itu kurus. Pas suaminya meninggal 1 tahun, segini. Sampai ibu lemuk, iya. Kenapa? Nggak ada yang marahin sekarang ini. Alhamdulillah gemuk sayangnya. Jadi Bu, yang ibu masih kurus, tunggu aja ya Bu ya, tunggu ya Bu. Insya Allah nanti ibu juga lemuk. Tenang ya, tenang ya Bu ya. Sampai ada yang begini, pas suaminya meninggal, gimana ya? Dulu ayah ngasih uang berapa sebulan? 3 juta doang. Terus emaknya gimana nanti makannya? Apa kata anaknya? Mak anaknya 5. Jadi udah musyawarah. Insya Allah setelah bapak nggak ada, 1 anak 1 juta. Apa kata ibunya? Alhamdulillah 5 anak 5 juta. Waktu bapaknya hidup kan 3 juta. Pas sudah meninggal 5 juta. Coba bapak meninggal 5 tahun yang lalu ya, kayaknya lumayan untuk tabungan. Udah Pak, makanya saya lihat orang yang hatinya sehat dia tenang, orang yang hatinya sakit dia gelisah. Yang ketiga Pak, orang kalau sudah hatinya sehat hidupnya bahagia. Maaf ya Pak, perhatikan, orang-orang yang hatinya sakit pasti hidupnya banyak mengeluh. Ya Allah, punya istri cantik ngeluh. Apa itu? Capek ngasih modalnya. Nih, ibu-ibu yang glowing, modalnya larang.
lipstick 300.000, bedak 700, sejuta full lipstick doang, sama bedak segitu, belum blush on, itu pipi aja 2 juta. Ih, makanya kata bapak iya ya, rabi ayu modalnya mana? Ada istri minimalis yang konon, ya kan? Lipstick 30.000. Begitu minum nempel di gelas. Ya Allah, makan bakwan nempel, nasi uduk nempel, naik motor hilang bedaknya kan? Orang 70.000. Makanya saya lihat Pak, orang kalau hatinya sakit biasanya banyak mengeluh. Orang yang hatinya sehat dia hidupnya bahagia. Ada orang senang belum tentu bahagia, karena bahagia itu berkaitan dengan suasana hati. Di mana hati bersyukur dia pasti bahagia. Contoh, Bu, saya tanya, Ibu punya tas 200.000 dengan tas 2 juta, senangan mana? 2 juta lah. Orang tasnya bagus di 2 juta mah. Tapi kalau pertanyaannya, Ibu bahagia mana? Bahagia yang 200.000. 2 juta menerit 10 kali bayar. Mau dibawa hujan mani baru jadi, karena hujan itu zat asamnya tinggi, merusak warna tas. Ya Allah, mau berangkat dibersihin dulu tasnya, 2 juta nggak bahagia. Tapi tas 200.000 alhamdulillah. Mau undangan, dompet masuk, HP masuk, minyak wangi masuk, minyak angin masuk, balsam masuk, koyo masuk semua. Begitu dipakai undangan, alhamdulillah, jeruk panjingan tas, ya kan, gembleng mandi, sampai agar dimanji, agar. Begitu ketuncet hancur agar, ya kan. Jadi pikir-pikir bahagia mana, Bu? Tas 2 juta dengan 200.000, bahagia 200.000. Jadi ada orang senang belum tentu bahagia. So, Bapak punya mobil harga 200 juta, ngeliat yang 2 miliar, senang kan 2 miliar. Tapi kalau ditanya, bahagia mana Pak? Tergantung kita bersyukur. Dikasih mobil 200 juta, kalau bersyukur, itu menjadikan hati kita bahagia. Kemarin tuh, tanya Pak Haji Barno, orang di puncak pada macet, tahun baruan, begitu statusnya kayak yang baik. Begitu pulang, bahagia kan? Macet. Ruwet ditanya. Takkan kemana kalau nanti? Pantai Gopek. Ya Allah, murah meriah, balik tuh iwan, ya kan? Langsung bahagia. Makanya Pak, orang yang hatinya sehat Pak pasti bahagia. Tapi yang keempat Pak, orang yang hatinya sehat bisa berjumpa dengan Allah. Makanya apa kata Nabi Ibrahim? Wala tuhjini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan, hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Engkau dengan membawa hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Berarti Bapak Ibu kalau hatinya sehat, insya Allah masuk surga, berjumpa dengan Allah yang telah menciptakan kita. Jadi kita kembali ya, kalau ingin jadi orang mulia, coba miliki hati yang sehat. Yang kedua Pak, yang kedua, untuk jadi orang mulia, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Makanya kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaiklah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, berkaitan nih tentang kerukunan warga. Apa yang dapat kita ambil lewat peristiwa Isra dan Mi'raj? Bapak Ibu, kan Rasulullah itu di setiap langit bertemu para nabi. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua ada Nabi Yahya, Nabi Isa. Di langit yang ketiga ada Nabi Yusuf. Langit keempat ada Nabi Idris. Langit yang kelima ada Nabi Harun. Keenam ada Nabi Musa. Ketujuh ada Nabi Ibrahim. Apa hikmahnya? Orang kalau ingin mulia di hadapan Allah, lakukan hubungan baik dengan sesama manusia. Bapak Ibu sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, ribut dengan tetangga, suka memutuskan silaturahmi. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qatilur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wajarus, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Makanya lewat Isra diajarkan bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Satu, saling mengunjungi.
Setiap langit mampir, setiap langit mampir. Jadi Bu, kalau ibu ingin mulia, belajar saling mengunjungi. Ada tetangga senang, ibu datang, namanya tahniah. Ibu-ibu diundang 7 bulanan, datang. Bu hadir Bu ya, anak saya mau nikah, datang. Anak 5 gawat kabeh. Sekarang banyak orang kondangan anaknya nggak dibawa, yang bagus mah dibawa semua, karena itu silaturahmi. 2 di depan, 2 di belakang, 1 di pangku. Bapaknya sini, ibu sini, ngamplop seket, insya Allah untung. Paling sing hajat yang ngelamun. Awas Bu, bahkan nanti punten apa lagi ya, ada orang itu Bu, kalau ada orang nikah, yang penting itu datangnya. Makanya kalau kita nanti datang di pernikahan, satu yang paling penting mendoakan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma bi khair. Salaman. Terus makan. Tanya ketua DKM, sebenarnya undangan enggak ngamplop itu enggak dosa kalau enggak punya malu. Iya. Kondangan apa diizin ngamplop orang sih, berarti untuk izin uangnya ya kan? Tapi dasar hukumnya mah nggak dosa sebenarnya, nggak dosa dasar hukumnya. Tapi kalau ada orang datang, berarti dia mengunjungi. Ada yang senang tuh datang, namanya tahniah. Itu tetangga sakit, tengok, namanya takjiah. Cuma nengok orang sakit ada akhlaknya. Satu, doakan orang yang sakit. Sakit apa Bu? Asam urat. Semoga itu derajatnya naik di hadapan Allah. Gitu. Jangan nengok sakit apa? Asam lambung. Istighfar, istighfar, istighfar. Waktu dosa kayaknya ya, makanya gering. Oh ya Allah. Atau kalau gering ya kayak tunjuk-tunjuk makan. Makanya didoakan semoga derajatnya naik. Yang kedua, kasih motivasi. Sakit apa Bu? Asam lambung. Udah berapa lama? Ada 6 bulan lah. Insya Allah ibu bulan ke-7 sehat. Konon. Sakit apa? Asam lambung. Berapa lama? 6 bulan. Emang rata-rata suwe sih asam lambung ya. Masih orang tahu, belum tahu. Apa mana dulu kita mah kok 7 bulan pun meninggal dulu kita mah. Tapi berapa bulan? 6 bulan. Kan Romeo mani kan ya, Romeo mani. Tapi stres ya. Makanya orang sakit itu butuh motivasi. Yang ketiga, jangan banyak nanya. Memang orang sakit, nah ya dirubut sih beringin kan. Sakit apa teh? Asam lambung. Makan apa teh? Asam lambung segala. Aku bener bingung deh kayak takut mereka. Jangan banyak nanya, jangan banyak nanya. Bikin menakut, Pak. Sampai apelnya orang sakit dimakan, jeruknya dimakan, roti dimakan, barang nego bergawa apa? Gering tambahan, si gering nego. Makanya kalau ada yang sakit tengok, ada yang meninggal urus jenazahnya. Maka Islam mengajarkan, lihat lewat Islam tadi, orang yang mulia itu lihat harus berbuat baik. Bagaimana caranya? Satu, belajar kita saling mengunjungi. Yang kedua, saling memberi. Nabi Muhammad masuk ke langit pertama baca salam, naik langit kedua baca salam. Belajar hidup mau memberi. Ada yang punya harta, bantu dengan harta. Ada orang punya doa, bantu dengan doa. Ada orang punya jabatan, bantu dengan jabatan. Makanya punten Pak Lurah ya, saya rada optimis RT itu banyak masuk surga. RT, soalnya RT nggak gajinya kecil. Kadang pelak yang dibayarin, ya Allah kan. Tapi kalau susah itu selalu ke RT. Pokoknya RT mah kasihan ya, nggak terkenal di RT mah ya. Tapi kalau ada apa-apa tuh pasti ke RT. Beli motor baru, motor orang RT hilang mau apa? Teh yuk ke polsek laporan motor kita hilang kok. RT mah ya, sing susah-susah. Makanya kata saya yang ikhlas menjadi RT sebenarnya ya. Mudah-mudahan RT pada mandi surga. Kan harusnya begini, Pak RT, saya beli motor, ini nomor polisinya, dibuat Pak RT 1 juta. Oh, kayak kami jadi RT kayaknya ya. Orang bilang doara ke RT, sendal hilang doara. Jadi RT siapa sih nolong ya? Ih, laporan Dewa kita mah. Makanya Pak, kita bantu, kita memberi prinsip hidup. Tapi yang ketiga, belajar menghargai. Coba Bapak cek di Ketilang, setiap kita belajar saling mengunjungi. Kita punya kelebihan
sholat itu kan tadinya 50 waktu. Tapi Nabi Musa ngasih saran, ya Rasulullah, coba balik lagi sama Allah, minta dikurangi. Kenapa? Takut umatku keberatan. Pak, yang diundang Nabi Muhammad, yang dijemput Nabi Muhammad, berjumpa dengan Allah Nabi Muhammad. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa ngasih saran, diterima dengan baik, ngadep lagi. Yang 50 waktu berubah jadi 5 waktu. Kenapa? Belajar ke Nabi Muhammad untuk belajar menghargai orang lain. Makanya di sini alhamdulillah ya, ibu-ibunya panitia udah ngumpulin dana, disiapin bikin kue, dibagiin. Ibu hargai aja. Awas, jangan besok ngomongin kuenya kurang. Ya Allah, kita mah beli, kita mah kurang kue. Bayaran dulu lunas nih, kue. Makanya ibu punten ya, kalau ibu sudah dibagikan sama panitia, ibu terima aja. Kalau ibu suka, ibu makan. Kalau tidak suka, bawa pulang. Minimal menghargai panitia. Bikin mau minta kayaknya ya, minta kayaknya ya. Nah, berarti ibu mau menghargai. Makanya saya mah panitia ceramah di mana aja, pulang suka dibawain sama panitia. Ya semua bawa aja semua. Tergantung yang ngasih, tergantung. Tadi pagi saya dari Taman Raya tuh kalau pulang dikasih bolu, ya saya bawa lah, orang dapatnya bolu, ya kan? Soalnya ke Banjar Agung tadi dikasih lagi kue basah, ya saya bawa. Namanya panitia ngasihnya begitu kan? Saya nggak tahu nih bengi gimana ya, bengi jadi kalau kenapa kayaknya ya. Itu mah contoh. Maka belajar kita saling menghargai. Siapapun ketua DKM nurut sama ketua DKM, penguasa masjid itu ketua DKM. Dipilihnya oleh warga. Kalau sudah jadi ketua, hargai kebijakannya. Siapapun RT kita hargai karena dia yang terpilih. Belajar dong menghargai. Makanya begitu masuk masjid, siapa imamnya? Pak Haji itu. Hargai. Kenapa? Dia yang jadi imam. Tapi imam juga hargai makmum. Kalau jadi imam aja suwe-suwe pegel. Ya Allah. Hikmah rokaat pertama al-waqi'ah, yang kedua tamarok. Apa kata makmumnya? Pertama dan terakhir mualakal mani kita salat di masjid suwe. Ya Allah. Buku sholat tarawih ganti dihafalin tarawih kan? Ya paling kan? Sama aja mangan suwe. Ya Allah. Ya Allah. Begitu main siapa? Ustaz Anu. Yes, cepat deh kan. Dulu makan kolak kayaknya ya. Makanya cepat deh makan oleh. Belajar Pak, kita saling menghargai. Makanya orang yang mulia, orang yang bisa berbuat baik pada orang lain. Yang ketiga, untuk jadi orang mulia, nih harus rajin melaksanakan ibadah. Kenapa? Hasil Isra Mi'raj itu adalah sholat. Ini sampai ada kajian begini Pak, kata para ahli. Orang kalau sholatnya benar, dia menjadi pribadi yang baik. Saya sampaikan sedikit ya. Ada ungkapannya Dr. Aib Abdullah Al-Qurni. Itu ulama terkemuka. Ternyata orang sholat itu ada dua. Ada yang melaksanakan sholat, ada yang mendirikan sholat. Kalau melaksanakan sholat, syarat, rukun, wajib, sunnah, semua dilaksanakan, sah sholatnya. Tapi mendirikan sholat, bukan hanya dia benar sholatnya, tapi bagaimana melaksanakan pesan sholat dalam kehidupan. Maka nanti kalau sholat pesannya diamalkan, jadilah pribadi yang baik. Kita cek Pak ya, apa hikmahnya orang melaksanakan sholat? Satu, fisiknya sehat. Perhatikan, orang kalau ingin sehat itu Pak, lakukan olahraga. Ternyata ibadah yang ada olahraganya itu sholat. Makanya sholat Pak, berdiri, ruku, sujud. Kalau Bapak sholatnya tumaninah, gerakannya benar, insya Allah badannya sehat. Tuh, makanya Nabi itu, kenapa Nabi sehat? Nabi rajin sholat. Pagi olahraga dengan istrinya, Siti Aisyah. Makanya Pak, kalau Bapak olahraga bawa istri. Kemana kan? Olahraga, ngikut. Wong mama sarapan baik di olahraga negara. Padahal yang bagus olahraga itu bawa istri. Makanya Pak, kalau Bapak punya istri lincah pergi-pergi, itu namanya istri sehat. Ibu jam 2 udah bangun kan, ingin nguyuh kan,
Terus ibu tahajud, sholat witir, qobliyah subuh, sholat subuh, sehat. Subuh ngoceh, gerak, makanya sehat lah, ini gering. Nih, saya ingin belajar Pak Punten ya, Pak Haji Barna. Saya karena telinga saya sakit, terus saya ke THT. Ternyata salah satu terapinya apa? Ngunyah permen karet. Ada orang sakit telinga belum tentu kotoran, dahak yang sudah keras masuk ke saluran pendengaran itu membuat orang tidak bisa mendengar, maka dia perlu gerak mulutnya. Pantesan ibu mah telinganya pada sehat, orang ngoceh baik masalahnya kan. Ya Allah, subuh-subuh ngoceh baik sampai jadi anak Iqbal. Emak kesurupan kayaknya ya, ngoceh baik. Tapi ibu yang pinter mah gini. Kata para ahli, ibu-ibu itu kalau ngomong sehari 22.000 kata, kalau bapak mah 7.000. Kayaknya emak lagi ngejar target kayaknya ya, supaya dapat 10.000 ngoceh. Makanya Bu, kalau ada ibu yang suka gerak, masak, menggosok, nyuci, ibu mah sehat. Beneran, karena kalau ibu setuk nggak mungkin ngoceh kan, menang baik. Ibu pergi-pergi berarti sehat. Kalau asam urat nggak mungkin ibu pergi-pergi. Cuma gini, kalau ibu pergi izin dulu ke suami. Dengerin Bu, jangan pura-pura nggak dengar. Oh ya Allah, itu mau pergi aja. Udah di pantai baru nelpon, Kang, Kima lagi di pantai, bagus, Ampura tadi mak yang udah izin maning, kalian jalan ke turun, saya bukan keganggu doang. Kima harus di pantai, Mak naik banana. Izin ya Kang. Sampai lagi ngelamun dari rumah. Tumben amat, cuma izin segala. Apa nyemplung tadi laut kayaknya ya. Makanya orang banyak gerak itu sehat Bu. Orang yang sholatnya benar, satu fisiknya sehat. Biar ibu punya penyakit itu penting mah sehat. Daripada ada orang yang tidak ada penyakitnya sakit. Saya ulangi, Bapak Ibu kalau dicek di lab jarang yang normal. Ada yang tensi lebih, tensi kurang. Punten, ada yang kolesterol naik, kadang-kadang turun. Banyak yang gak normal. Tapi begitu saya cek di sini sehat. Makanya ada orang punya penyakit sehat, ada orang tidak punya penyakit boleh jadi sakit. Kenapa? 70% orang sakit pikiran. Ada ibu datang ke dokter, Dok, saya sakit kepala. Begitu di lab, ibu nggak ada penyakitnya. Emang ibu kenapa? Coba lihat tuh di ronsennya, ada gambar suami lagi melotot. Oh, pikiran pasti galak berupa. Tapi di ketilang alhamdulillah sih ya, bapak-bapaknya jarang yang galak ya, jarang marahin ibu. Orang galakan ibu daripada bapaknya ya kan? Makanya udah pokoknya kalem Terima ibu. kasih ya. Yang kedua apa yang kedua? Orang kalau sholatnya benar, itu ruku ada bacaan ruku, iktidal ada bacaannya, sujud kata para ahli, orang yang mengingat-ingat satu bacaan itu bisa mengantarkan akal pikirannya cerdas. Yang kedua Bapak Ibu, ketika sujud, kalau sekarang otak kita dari atas, jantung kita di bawah. Kalau air naik ke atas lama, tapi air dari atas ke bawah cepat. Maka begitu sujud, otaknya ada di bawah. Jantung kita di atas, maka jantung memompa darah yang penuh dengan oksigen masuk ke saraf-saraf di otak. Maka orang yang sholatnya benar, nanti akal pikirannya akan cerdas. Makanya maaf ya, ada yang Bapak Ibu hafalan Qurannya biasa aja, bertahan dari At-Takasur sampai An-Nas. Itu wong waduha bae macet waduha. Bapak-bapak beneran waduha. Walaili idza saja. Idza saja. Sampai kita isinya apa sih Kang? Idza saja. Mantan ada di ida. Ya Allah. Ingat kemana? Tapi ibu anak yang ngaji di Ustaz Sidik udah hafal sampai Al-Aqla. Ya kan? Apa kata ibu? Nggak apa-apa saya nggak hafal Quran, tapi saya punya target anak saya baca Qurannya lebih hebat dari saya. Berarti Bapak Ibu cerdas dalam mendidik anak. Maaf ya Pak, ada suaminya S3, istrinya S2, rumah tangganya berantakan, cerai. Ibu alhamdulillah suaminya SMA.
Itu juga 5 tahun, karena 2 tahun gak naik. Ibunya SMP, alhamdulillah nggak pernah ribut, nggak pernah ribut. Ini mah suami istri sama-sama pendidikan tinggi, ribut. Tapi tiap tahun metang maning, perintah jadi di kamar. Bu, maaf ya, ada yang bapaknya S2, anak SMA aja nggak lulus. Cerdas itu orang yang bisa menyelesaikan persoalan hidup. Pak, kalau istri lagi ngoceh, bapak jangan ngomong, menang. Mual kuat, melawan istri mah mual kuat. Makanya bapak yang tulis, istri ngoceh, menang. Tulis, nanti udah beres, pegel mana, pegel. Yuk ke bakso yuk, cerdas. Jadi bapak perlu paham, kalau istri lagi ngoceh menang, tapi kalau istri diam jangan didiamkan, mual kuat bapak. Kata istri, ayo pak kuat, kita aja menang banyak. Terus kalau ngopi malah, pasti nyuruh. Makanya kalau istri diam gampang, diam itu emas. Kalau istri diam, ajak ke toko emas, langsung berangkat. Makanya hidupnya harus cerdas, Bu. Yang ketiga, orang yang sholatnya benar, perasaannya lemah lembut. Coba, orang sholat itu kan mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau orang dapat rahmatnya Allah, apa cirinya? Nanti perasaannya lemah lembut. Orang yang perasaannya lemah lembut, satu, mudah menerima nasihat. Alhamdulillah, nasihat dari Allah dilaksanakan, dari Rasul dilaksanakan. Suami ngomong didengerin sama ibu. Itu apa? Dapat rahmat Allah. Makanya Pak ya, ibu-ibu di Ketilang alhamdulillah ya, diomongin suaminya nurut, ya Allah. Hari Minggu aja Mak, jangan masak ya Mak ya. Udah kita makan-makannya di restoran. Nurut, ibu ngomong, alhamdulillah, lembut. Bu, kalau ibu nolak sama suami boleh? Boleh. Kalau suaminya nggak sakit hati. Contoh, Mak, ke mall yuk Mak. Tuku tas. Kata suami tuh tasnya bagus tuh diskon. Harganya 5 juta. Diskon 50%, 2,5 juta. Udah Mak, ambil. Nanti bapak yang bayar. Ibu boleh nggak nolak? Boleh. Apa kata ibu? Gak usah Kang, gak usah. Tas di rumah juga masih bagus. Kalau Kakang punya uang masih simpen baik di lebaran. Boleh nggak istri begitu? Boleh. Ada yang begitu? Mual bakal. Makanya Pak, orang kalau sudah perasaannya lembut, mudah menerima nasihat. Sekarang kenapa anak ngelawan sama orang tua? Kenapa muncul geng motor? Orang menganiaya, hatinya keras. Kenapa anak perasaannya keras? Anak jauh dari rahmatnya Allah. Apa penyebabnya? Banyak anak sekarang berani meninggalkan sholat. Pak, maaf ya, saya sarjana, ibu saya lulusan SMP, sanawiyah. Kalau dulu ibu saya ngomong, saya gak berani ngelawan. Kenapa? Keramat hidup. Ibu itu keramat hidup mengalahkan keramat waktu. Gimana sih? Ini wong tua lawan. Makanya Pak, hadirkan psikolog terkemuka. Bagaimana supaya anak itu nurut? Susah. Anak nurut itu harus dapat rahmatnya Allah. Kalau anak dapat rahmatnya Allah, nanti perasaannya lemah lembut. Itu bisa terjadi ketika anak kita rajin ibadah. Makanya nanti kalau orang dapat rahmat Allah, lihat tuh hasilnya. Iya ya, mudah menerima nasihat. Yang kedua, kalau ngomong gak suka nyakitin. Itu orang yang lembut perasaannya. Pak, bapak punya istri, orangnya mah glowing. Tapi ya Allah, galaknya galak. Saya yakin bapak tidak akan bahagia. Gimana Pak? Glowing sih, tapi galak. Di tempat kerja bahagia, asal ke rumah ngedeleng rapi migrain. Cangkem nego kita mau urut ya Allah. Jadi isi cantik aja Bu, kalau ngomongin nyakitin suami gak bahagia. Apalagi jelek nyakitin, aduh ya Allah ya, kayak musibah banget, musibah. Makanya Pak, orang yang perasaannya lembut, dia kalau ngomong langsung lewat media sosial, nggak pernah nyakitin orang. Yang ketiga, kalau orang perasaannya lembut, mudah berbagi, peduli pada orang lain. So, ada orang miskin, kenapa suka
Allah. Maka dari situ Pak, kalau sholatnya benar, nanti perasaannya jadi lemah lembut. Yang keempat, orang kalau sholatnya benar, insya Allah hatinya mulia. Kenapa? Orang sholatnya tujuannya mencari ridha Allah. Kalau orang mencari ridha Allah, saya pastikan nanti hidupnya akan dibahagiakan Allah. Yang kelima, orang yang sholatnya benar, akhlaknya mulia. So, Bapak sholat mulai Allahu Akbar, besarkan Allah, kecilkan diri saya. Maka orang yang sholatnya benar, jangan sombong kepada Allah, jangan sombong kepada sesama manusia. Akhlak yang bagus. Begitu Bapak sholat terakhir, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa maksudnya? Orang yang sholatnya benar, ucapannya, perbuatannya harus mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Maka dari situ tidak mungkin nyakitin orang, tidak mungkin mendelimi orang kalau dia sudah menanamkan, mengaplikasikan makna salam dalam kehidupan. Nanti apa yang terwujud? Manusia memiliki akhlak yang mulia. Maka insya Allah lewat momentum Isra Mi'raj kita malam ini, selama Bapak Ibu satu, hatinya sehat. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, rajin melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah kita mulia di hadapan Allah. Kita dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 11:10, Bu, udah 1 jam 15 menit ya. Bapak Ibu mah nggak kerasa ya, saya mah kerasa ya kan, mana dulu minum ditanya ya kan, adalah sampai di sini aja. Kebenaran datangnya dari Allah, salah datang dari diri saya. Mohon maaf Pak Lurah, Ketua DKM, Pak Haji Barna, kesepuhan ya ibu-ibu. Takut ada kata-kata saya yang meluluh lantakan kehormatan bapak-bapak ibu-ibu. Tapi di sini mah saya singgung nggak ada yang marah ya. Gemuyu-gemuyu orang merasa masalah ya kan, makanya udah disinggung kan, bukan benci, karena tugas kita sama kan, wa tawasobil haq wa tawa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang rajin datang ke masjid ke pengajian, kita berkumpul di rumahnya Allah. Semoga nanti kita bisa bertetangga di surganya Allah. Demikian nasrul minallah wa barakatuh billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mirwan Munawar MAG. Beliau telah menyampaikan, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mulia dengan spirit Isra Mi'raj dan juga kerukunan warga. Milikilah hati yang sehat dan selamat, lakukan kebaikan, saling mengunjungi, saling silaturahmi dan menghargai. Dan yang ketiga, dirikanlah salat, karena dengan salat ibadah kita, badan kita menjadi sehat, perasaan menjadi lembut, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mudah menerima nasihat. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Sururi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wal kafi mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله عندك أعلى الدرجات وترفعنا يا الله عندك أعلى الدرجات وترفعنا يا الله عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك الحمد وإليك المستقيم.
وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا محول الخول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا كاسر النوال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد ويا بادعا بلا مثال ويا باق بلا زوال. نجنا من الكفر والضلال نجنا من الكفر والضلال نجنا من الكفر والضلال بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم قنعنا فيما رزقتنا واعصمنا من حيث نهيتنا ولا تحوجنا إلى من أغنيته عنا واحصرنا في جملة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكأسه فاسقنا ومن معاصيك جنبنا وعلى التقوى أمتنا وللذكر ألهمنا ومن ورثة جنات النعيم فاجعلنا وأسقنا ولا تشقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا دعاءنا ربنا تقبل منا مقاصدنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Pak Kiai, nanti setelah ditutup kita minta foto bersama dengan tokoh masyarakat. Bapak Ibu kakak-kakak sedang marilah kita tutup bersama-sama acara pada malam hari ini dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah alhamdulillah. Saya Muhammad Taufik Maulana bersama Bu Ade Mutayana ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kita foto bersama dengan tokoh masyarakat. Panitia mohon bersiap-siap. Ibu ikutan, Ibu. Alhamdulillah beliau hadir. Sarengkul tuh temukannya. Dul, misal. Oh. Kang fotografer dibawa aja ya. Ini dipunya tulisan ketinggalan. Ibu, Bu Yuli temannya apa? Bu Yuli temannya apa? Kalian mana Ibu sahabat? Kang Ibu. Panitia bersiap-siap ya sebelum pagiannya pulang. Ibu RT, Ibu RW, silakan. Pak RT, Bu RT, silakan.
Risma, dihitung Kak, dihitung Kak. Silakan rombongan RT RW silakan. Pak Lurah masih tetap di sini Pak Lurah. Saya yang RT RW. Panitia inti ketua. Panitia siap-siap ya Kak. Rombongan Pak Lurah sama Mbak. Rapat. Habis ini panitia ya Kak, panitia. Kayunya di kursi biar bagus. HP dong sama HP. Gak punya gaya. Oke, panitia Kak. Kalau Mahesa, ayo datang cepat. Kita taruh dulu teh itunya teh. Panitia, kita khusus panitia. Ayo teh segera teh. Panitia silakan panitia. Kayaknya laki-laki yang sebelah sana, perempuan yang sebelah sini Ustaz. Nah, yuk, tekan sama ubinya nih sama dibagi dua Kak, dari sini. Kakak panitia di sebelah kiri. Ini sebelah sama semua. Jadi berapa? Nah, itu hasilnya kecil-kecil enggak? Jangan lupa di follow IG-nya Risma. Baik, terima kasih. Silakan panitia beberes.
apa yang gua? Burung di sini dipakai. Terima kasih teman-teman sudah menonton live saya. Berkah selalu ya. Berakhir. Kok ini mana sih mati ini udah jeda live. Ini di matenan nih kan. Para kelingan. Aduh, macet kayaknya. Akhiri sekarang.